Halo semuanya. Thank you everyone for coming. Hari ini kita ada Si Paham Film live again at Star Vision Booth JAF 2025. Kita di sini hadir bersama Pak Kinoy. Halo semuanya, halo Jogja. Ada Asya. Hello, hello. Ada Mbak Putri. Hai. And ada Azov di sini. Halo, halo. Nah, hari ini kita bakal ngomongin film terbarunya yaitu Kafir Gerbang Sukma. Gila, Kafir tuh ikonik banget. Kafir Gerbang Sukma. Kalau misalkan, boleh nggak sih flashback dikit sama Kafir yang sebelumnya? Gimana sih prosesnya? Boleh Mbak Putri. Kalau dari yang sebelumnya sih yang jelas kayaknya dari resource-nya aja semuanya bertumbuh ya. Ya. Kafir itu bisa dibilang hampir jadi kayak film pertama aku yang bareng sama studio besar gitu. Oke. Terus pertama kali ketemu teman-teman, pertama kali ketemu Mas Kinoy juga gitu. Itu aja dari situ ke sini udah beda banget kan rasanya karena udah kenal, udah ada ekspektasi, udah ada pengalaman, ada referensi gitu. Dan kemudian tiap orang memang pasti bertumbuh juga gitu. Kedatangan anggota keluarga baru, kedatangan energi baru gitu. Jadi memang seru banget, dari ceritanya juga berkembang. Buat penggemar Kafir 1 akan bisa melihat relasinya, akan tahu ada rasa-rasa nostalgianya, tapi juga ada hal baru yang memang harus nonton, nggak bisa cuma nonton yang pertama. Tapi kalau misalkan buat teman-teman yang belum nonton Kafir pertama masih bisa understand the movie gak? Oh bisa banget. Karena memang relasi di antara tokoh-tokohnya akan mudah untuk dipahami, tapi misteri-misterinya itu yang akan tetap bikin seru kalau ditonton. Oke. Nah, Kafir tuh yang pertama kan se-ikonik itu sampai dapat 4 penghargaan FFI ya kalau nggak Ya, salah nominasi. 2018. Pemeran utama wanita terbaik, terus ada VFX, Ya, terus ada sinematografi, ada musik juga ya. Wah gila banget. Kira-kira tahun depan bakal dapat nominasi apa nih Pak Kino ini maunya? Amin, pengennya sih semuanya sih ya. Tapi kalau dibilang Kafir 2018 ya, 18 itu sebenarnya apa ya, suatu sejarah ya, sejarah baru gitu di film Indonesia. Maksudnya terutama di genre horor gitu. Karena sebelum-sebelumnya horor itu sangat apa ya, minim peminatnya. Kayak gitu. Oke. Jadi semenjak ada Kafir, terus Joko bikin Pengabdi Setan, Kimo bikin Sebelum Iblis Menjemput. Nah, level genre horor naik kelas kayak gitu loh. Jadi di Kafir yang pertama itu malah kita membuat sebuah treatment yang polanya beda lagi. Karena biasanya horor itu selalu ada hantunya kayak gitu. Betul. Tapi di sini orang dari sebuah cerita dari keluarganya Sri, keluarganya Putri Ayudhya bisa sangat mencekam, bisa sangat tragis, bisa sangat menakutkan kayak gitu loh. Nah, itu yang sangat di-highlight oleh penonton di tahun 2018 menjadi sebuah genre horor yang beda dari yang lainnya. Secara cerita mantep banget, secara sinematografinya juga keren betul. banget. Beda sih sama film-film horor lain yang biasanya aku tonton ya. Betul. Dan di sini tuh kayak jump scare-nya kayaknya sepanjang film udah ngeri aja Betul. gitu. Jadi nggak perlu ada jump scare yang terus-menerus ada, tapi kita ikutin ceritanya aja, suasananya udah ngeri, dari hujannya, petirnya, color gradingnya, musiknya itu udah ngebawa kita sebagai penonton ke arah situ ya. Jadi sejak itulah orang yang tadinya meremehkan genre horor, jadi semua makin sampai sekarang ya, genre horor sangat digemarin kayak gitu loh. Nah, tinggal tanggung jawabnya kan di kita gitu sebagai pembuat. Apalagi ini yang kedua ya. Iya, pressure ya, ada Kayak gitu loh. pressure. Maksudnya harus menyajikan sesuatu yang lebih lagi. Lebih lagi dari yang sebelumnya. Oke, tapi kenapa nih 8 tahun kemudian baru ada lagi Pak filmnya? Nah, sebenarnya 8 tahun lagi yang ketiga kali ya. Setiap 8 tahun ya berarti buat Kafir tuh. Oke. Mungkin Gerbang Setan gitu kan.
Tapi nggak tahu ya, maksudnya memang kita pengen tidak terlalu dekat dengan yang pertama kayak gitu yang awal ya, dengan produser juga Pak Parwes, terus ada Mbak Upi sebagai penulis waktu itu tuh nggak pengen terlalu dekat kayak gitu. Tapi banyak sekali antusias ya dari sosial media kayak gitu yang pengen ada, ayo dong Kafir 2, ayo dong Kafir 2 kayak gitu. Mungkin di sini Pak Parwes juga tergugah gitu ya untuk membuat, akhirnya kita rembukan dengan Mbak Upi apa ya, tapi kita harus punya poin apa yang mau kita sampaikan, bukan hanya kita karena dulunya dibilang bagus tapi aji mumpung kayak gitu loh. Kita Kafir itu kan dikenal gini ya, storytelling yang sangat kuat kayak gitu loh, storytelling di dalam dunia yang menakutkan, yang menyeramkan lah kayak gitu loh. Nah, storytelling ini pun harus naik kelas lagi untuk yang kedua. Nah, ini yang harus jadi jaminan buat penontonnya buat nextnya kayak gitu. Oke. Kalau Azov sendiri 8 tahun nih, kenapa nggak pernah main film di Star Vision lagi? Ngapain aja Azov 8 tahun ini? Ayo loh. Aduh, ya. Ini pertanyaan titipan dari Pamitu by the way ya. Ya, alhamdulillah kan diajak kembali sama Pak Arwes, ada Mitu juga. Alhamdulillah udah kenal mereka lama dan ini jadi momen juga buat gua balik untuk ke film, ketemu sama teman-teman yang lain dan nggak ada pilihan option juga untuk gua menolak. Jadi kayak oke, gas. Karena seseru itu juga ya Seru juga. proyeknya ya. Boleh jelasin nggak nih dari masing-masing cast karakter kalian tuh seperti apa di Kafir yang kedua ini? Apalagi Asya kan, ini karakter baru juga di sini. Andi lumayan berbeda dibanding 8 tahun yang lalu karena Andi itu pada saat itu sosok anak pertama dari anaknya Sri. Dia masih kuliah dan masih mementingkan dirinya sendiri dan skeptisnya masih tetap ada tentang klinik dan segala macam. Tapi di saat sekarang karena dia sudah menjadi suami dan dia udah jadi kepala keluarga di keluarganya Sri dan yang lainnya, dia sedikit lebih dewasa dibanding yang lainnya sekarang, gitu aja sih. Tapi jujur ya, nonton Kafir pertama, karaktermu tuh nyebelin loh, menurutku ya. Kayak Iya. Kayak nggak percaya. logis banget gitu. Cuman kayak, ini kenapa ini adik kakak ini sangat berbeda kan, maksudnya dari Nadia Beda Arina, visinya ya, Mak. beda Beda-beda. visinya gitu. Nah kalau yang tahun ini udah berubahkah karakternya atau masih ada sisi nyebelinnya juga nih? Sebetulnya masih sama juga skeptis awalnya, Skeptis juga. tapi sedikit lebih percaya karena di Kafir 1 kan dia ngelihat sendiri apa yang terjadi kepada ibunya dan adiknya. Betul. Dan setelah 8 tahun kayak masa keulang lagi sih, lebih ke sana aja sih. Oh, jadi nggak percaya Tetap nggak bahwa percaya aja. ini masa sih kejadian Realistis aja. Iya. Oke. Kalau dari Mbak Putri gimana? Kalau untuk Sri masih sama ya, bikin masalah memang Sri ini dari dulu. Mungkin di sini kita bisa melihat bahwa Sri mencoba untuk bertanggung jawab terhadap konsekuensi dari apa yang dia lakukan gitu. Mulai bikin penanggulangan hal-hal yang mungkin nanti Anda akan ketemu di sehari-hari tuh bakal relate. Karena kalau di saya dan keluarga saya itu masih kejadian tuh hal-hal yang naruh penangkal bala di rumah, di sudut-sudut rumah, digantung gitu. Itu tuh masih terjadi. Keluargaku masih ada kejawennya, jadi masih melakukan ritual itu. Nah, di luar itu ya Sri, kita bisa lihat bahwa karena Sri udah kehilangan Herman di Kafir yang pertama. Jadi di sini kerasa bagaimana dia lebih merasa ingin menjaga anak-anak dan keluarganya gitu. Dan kita juga bisa melihat ada extended family dari keluarga yang kelihatan sekarang ini. Betul. Gitu. Siapa tuh? Udah kelihatan, nanti ada langsung diceritakan. Oke. Selain itu mungkin Sri akan bisa kelihatan range-nya ya, bagaimana dia menempatkan diri dalam keadaan tenang dan paniknya tuh lebih lebar kalau di sini menurutku gitu. Bagaimana point of view Sri terhadap keadaan-keadaan yang terjadi di sini juga lebih luas dibandingkan dengan yang pertama gitu. Oke, keren. Kalau Asya gimana nih?
newbie kafir gerbang Sukma nih. Masuk ke keluarga yang masa lalunya sangat-sangat amburadul ya. Betul, gimana tuh? Harusnya kamu tes Tiba-tiba. dulu. Iya ya Pak. Kalau mau nikahin dia tuh tanya dulu ibunya bagus nggak? Enggak, udah Asal terlalu cinta. usulnya gimana gitu kan? Oh, nikahnya taruh kah? Gimana ya, bersimpangan ya dengan judulnya. Tapi ya Rani ini aku nggak bisa ngomong terlalu banyak karena jadinya spoiler. Tapi Rani di sini berperan sebagai istrinya Kazov. Dia sangat cinta dengan suaminya, lemah lembut, baik, pengertian, gadis desa yang bener-bener polos dan lovely. Oh my god. Satu lagi, Gimana? dia belum kenal namanya mistik. Kayak gitu loh. Iya, Dia belum kenal namanya bener. mistik-mistik. Polos hal-hal- banget bener. Hal-hal gaib kayak gitu loh. Gadis desa yang emang polos banget, terus cinta banget sama suaminya dan nurut banget. Dan nanti di filmnya bisa lihat gimana Rani memasuk ke keluarga yang punya masa lalu Oke. gelap. Sebelum kita lanjut ngomongin filmnya, aku dan Pak Kinoy dan Papa Rues punya kejutan buat cast nih. Kalian belum nonton teasernya Kafir kan? Sekarang kita tonton bareng-bareng ya teaser Kafir. Ini teasernya by the way masih offline, belum di color grade, belum ada suaranya, soundnya Si juga musik guide ya. musik guide, belum ada Belum mixing VFX, juga. tapi udah keren banget. Jadi nggak kelihatan ya Mbak Putri ya? Boleh. Kamu kan pernah bilang ke aku kalau bapak kamu meninggal karena disantet. Tapi kamu belum pernah cerita apa penyebabnya. Bu, ini udah 8 tahun berlalu loh. Kenapa sih Ibu masih harus ngelakuin hal kayak gitu terus? Kamu akhir-akhir ini kelihatan lebih berisi. Kamu hamil. Kenapa, Bu? Kita semua juga pengen hidup tenang, Bu. Coba dipikir, apa sampean yakin semuanya sudah selesai? Luar biasa performance ya teman-teman. Gimana kesan pesannya dari para cast nih? Masih merinding kayaknya nih. Oke, ini pandai ya menyembunyikan. Aku karena kan syutingnya kalau ada yang lagi syuting nih teman-teman, kan sebagian kita nggak bisa ikut di set juga karena bisa penuh atau secara set kan harus clear gitu ya. Betul. Jadi ada beberapa yang tadi aku tuh nggak tahu terusannya apa. Jadi masih bertanya-tanya karena kita tahu dari naskah, kemudian Mas Kino itu sekarang tuh punya trik-trik baru. Ya, horor tuh kan yang bikin kaya, yang bikin menarik tuh kalau ada trik baru dalam setiap film gitu ya. Nah Mas Kino tuh aku inget pas kita lagi reading mau dibikin dengan cara gitu. Nah akan jadi beda dari Emnya itu naskah. apa tuh emnya? Jadi dari naskah ke film tuh aku tahu ada yang lain, ada yang beda gitu. Dan itu udah treatment sutradaranya. Oke, Mas Kino oke. dengan pengalamannya yang banyak soal film horor. Sesungguhnya tadi aku juga penasaran, aku nungguin. Karena tadi ada bagian yang ngintip-ngintip itu. Iya. Habis itu tuh ada sesuatu. Aku pengen tahu, ternyata nggak dikasih tahu. Jadi Mbak Pandai. Putri tuh nggak baca seluruh naskahnya? atau Baca, naskahnya baca semuanya. Tapi kan kalau dari naskah, udah nyampe ke film, Oke. itu biasa ada treatment khusus yang dipilih sama sutradara. Oh Nah, itu tuh yang bikin kita deg-degan dari paper to screen jadinya kayak Jadinya apa. gimana? Iya. Oke. Kalau Azov gimana nih reaksinya nonton trailer teaser ya tadi? Surprise sih bagus, bagus banget ya. Bagus banget. Ini kayak masih speechless apa Iya, gimana ini? speechless. Masih Jadi kan, wow, keren ya. Gitu. Keren nggak, Agak keren jadi nggak? keinget berdarah-darahnya pas syuting ya Pak. Makin ngefans sama Bang Kinoy ternyata. Makin ngefans sama Pak Kino, tapi tadi
Itu darah-darah tuh apa tuh? Boleh spill tipis gak? Itu apa itu? Kenapa bisa sampai mukanya berdarah semua? Ada adegan ini tidak baik untuk anak kecil di Tidak situ. baik untuk anak kecil ya. Oke. Iya. Setelah 8 tahun gak memasuki karakter ini, ada kesulitan gak dari keduanya ini, Mbak Putri dan Azov, untuk mendalami karakter ini lagi? Untuk mendalami mungkin karena dibantu sama cast-cast yang lain juga dan ada proses reading juga, jadi nggak terlalu sulit juga. Dan dibantu juga sama Bang Kinayo untuk mengingatkan cerita-cerita yang dulu dan akhirnya presentasinya gimana. Ya alhamdulillah semuanya berjalan lancar ya Bang Kino ya. Oke. Yang susah Asya, kenapa tuh? Boleh dijelasin Pak, Asya susahnya kenapa Pak? No comment. Ya mungkin dia jadi harus mengimbangin Azov, Putri, Nadia, yang lainnya kayak gitu loh. Jadi gimana Gimana tuh Asya mendalami karakternya yang tadi gadis desa innocent itu apakah kamu banget? Apa gimana tuh? Oh, itu aku banget. Kamu bilang itu kamu banget, Itu tapi memang- semua orang geleng-geleng tuh gimana maksudnya? Itu memang kepribadian aku yang kadang aku sembunyikan aja. Oke. Jadi dipakai itu di saat situasi-situasi tertentu, apalagi kalau kerja. Oke. Gitu, ya kan? Itu jangan-jangan alter ego sebenarnya Asya yang asli tuh seperti itu gitu. Anak kalem-kalem gitu. Oke. Kalau misalkan pas syuting kemarin, ya Pak Kino itu lebih galak atau nggak galak nih di nggak syuting? galak sih, siapa yang bilang galak? Harusnya itu pertanyaan buat para pemainnya, bukan ke bapaknya. Ya sebenarnya saya Karena kan nanyanya kita lebih ke direct. yang sebelah sini sih. Enggak, sebenarnya itu bukan galak sih ya. Sebenarnya menuntut apa yang skenario itu kan udah kita baca ya. Kadang aku saat baca skenario itu kan sudah ada apa ya, ekspektasi yang bahwa oh kalau ketakutannya segini, Oke. kayak gitu loh. Nah saat memainkannya belum segitu, itu kan ada untuk menegaskan mereka untuk ayo capek segini. agar kayak gitu loh. performanya maksimal ya Pak. Kayak ya? misalnya atlet gitu ya, Iya. atlet misalnya larinya 100 meter tapi dalam 1 menit, 30 second gitu. Oke. Loh kok pas syuting jadi 1 menit, nah kan kayak gitu. Iya, Jadi kita harus lebih ininya gitu loh. Lebih ke situ sih. Jadi bukan galak kalau menurut Pak Kino. Enggak, malah menyenangkan. Oh Syuting, menyenangkan. ini mereka baru sadar bahwa syuting horor itu sehat nih. Oke. Iya, kerjanya yang tidak 24 jam, yang katanya orang-orang syuting horor itu 24 jam non-stop Bagus, kayak gitu harus kan. healthy ya Kayak Pak gitu ya, loh. Ini syuting semuanya zaman loh, sekarang ya Pak. bisa istirahat total kayak gitu loh. Betul. Oh, itu Di aku setuju. lapangan Oh, juga itu setuju. fun kayak Oke. gitu. Bisa bobo cantik. Bisa bobo Jadi cantik di dulu. kamera untuk kalian semua tetap glowing. Tetap glowing. Gitu. Gimana ini Kes setuju dengan tanggap opini Pak Kino ini? Tapi kalau soal galaknya atau enggak, galak tuh kan relatif ya. Oke. Kadang ada orang gimana, cuman kalau so far Pak Kino memang tegas aja sih apa yang dia mau dan dia selalu Tegas itu menjelaskan. bagus ya berarti kan suatu Bagus, hal yang positif. Tegas dan jelas. Dia Betul. selalu ngasih tahu kita dan selalu mau berunding dan berdiskusi. Nanti di scene-nya itu mau dibuat seperti apa. Iya. Terus dia selalu ngejagain untuk aku sendiri sebagai Iya. Rani ngontrol karakternya itu biar nggak melenceng ke kanan kiri. Oke, Paling itu oke. aja sih. Kalau nggak galak, aku sering bercanda. Kalau Mbak Putri gimana nih Mbak Putri? Di direct Pak Kino gimana tuh rasanya? Oke, syutingnya sih yang jelas suasana syuting itu buat aku tuh menyenangkan karena ketemu sama teman-teman lagi ya. Betul. Nostalgia, ketemu ya tadi ada energi baru gitu. Terus syutingnya menyeramkan ya kalau buat aku ya. Menyeramkan? Menyeramkan tentunya ya, Oke. karena buat aku ketika kita main ini kan kita ke Kafir Gerbang Sukma tuh pasti udah ada penonton Kafir pertama. Iya betul. Pasti ada ekspektasi. Kalau buatku yang paling menegangkan itu sih gitu. Apakah kita bisa memenuhi ekspektasi atau harapan teman-teman yang udah Nonton jadi yang pertama ya. cultnya Kafir 1. Bener, gitu. karena saking ikoniknya jadi banyak juga penggemarnya banget ya. Betul. Nah, yang selalu jadi menarik justru diskusi. Mungkin tadi kalau Azov bilang Azov bisa ngikut dan gampang tune in-nya ke yang lama. Aku tuh malah lumayan punya kesulitan untuk tune in dengan Sri. Kenapa? Karena meskipun kita tahu Sri yang itu, tapi kan itu 8 tahun lalu ya. Iya. Karena diceritanya juga 8 tahun kemudian. Sementara kita hari ini sama besok aja kan mungkin udah ada perubahan gitu. Betul. Ini 8 tahun.
mesti menambal 8 tahun yang hilang. Itu tuh ngapain aja, apa yang terjadi sama Sri, apa yang terjadi sama keluarganya gitu. Dan menyamakan persepsi antara Sri versi aku, Sri versi Mas Kinoy gitu. Dan keadaan-keadaan yang tadi itu, yang hal-hal yang menarik, yang di naskah menurut aku interpretasinya ini, kemudian menurut Mas Kinoy interpretasinya apa. Nah, diskusi lapangan itu yang kemudian memang jadi seru dan jadi dinamika yang menurutku jadi sehat dan dibutuhkan dalam sebuah produksi gitu. Luar biasa, Aku luar setuju biasa. Mas Kinoy emang orangnya tegas banget, tahu, dan itu penting buat aku. Sutradara harus tahu apa yang dia mau. ya. Betul. Iya, iya. Dan Mas Kinoy itu sebenarnya masih open to discussion atau percobaan-percobaan. Karena kan pasti ada egonya ya pemain ya. Betul, Pasti betul. tuh pengen, Mas kayaknya menurut aku kayak gini, kalau diginiin gimana? Mas Kinoy, menurut aku tuh gini, menurut aku ya coba kita cobain di layar ya gitu. Nah, kayaknya dari dulu sampai sekarang yang aku ngomong sama Mas Kinoy nggak berubah tuh selalu ada itu. Ada ruang juga untuk bereksperimen. Ada ruang untuk dikasih itu. ruang. Dan Iya. pun Tapi kalau proses kita kan, itu kan proses, Betul, betul. betul. Kalaupun kita selalu ada, pasti ada tuh keras-kerasan di lapangan, tapi kita berdua tuh sama-sama tahu kita pengen filmnya bagus. Kita pengen situasinya tepat gitu. Jadi selama cita-citanya sama dan selama prosesnya kita tahu ini kita sama-sama berproses gitu. Kan proses kreatif ya. Betul. Jadi menurutku growth-nya ada terus gitu. Dan itu jadi sesuatu yang menurutku harus ada di dalam produksi. Iya, iya. Karena semuanya juga visinya sama sebenarnya untuk membuat film itu yang terbaik gitu kan, ngasih performance terbaik gitu. Ya. Kalau dari Azov gimana di direct Pak Kinoy? Kalau aku berhubung aku tidak terlalu suka debat, Diplomatis ya anaknya ya. jadi sebelum tag biasanya aku samperin Bang Kinoy dulu. Oke. Bang Kinoy ini gimana enaknya diapain? Oke, oke. Oh gini-gini aja, oke. Pas tag jadi langsung lancar aja. Oke, siap. Begitu ya Bang Kinoy ya? Paling smooth ya, paling smooth. Jadi Oke. biar kita mempersingkat waktu ya. Gitu. Kalau kafir Gerbang Sukma itu apa sih Pak Kinoy? Gerbang Sukma, sebenarnya semua orang juga kalau kita buka apa artinya Sukma itu kan roh ya. Oh, roh. Roh yang tidak mempunyai wujudnya kayak gitu loh. Jadi gerbang itu bagaimana roh ini bisa kembali ke dunia yang nyata kayak gitu loh. Nah, siapa itu, bagaimana prosesnya, siapa dalangnya, ya itu semuanya aku nggak bisa spoiler di sini kayak gitu ya. Betul, Tapi ada ilmu hitam yang bisa memang real, secara real bisa membuat itu kayak gitu loh, mengembalikan lagi roh yang sudah yang sudah mati tapi bisa bangkit lagi kayak gitu loh. Itu Gerbang Sukma. Luar Jadi biasa. dia kayak apa ya kayak kalau kita lihat kan dunia ini kan ada nyata dan tidak nyata. Betul, Nah, betul. bagaimana yang tidak nyata ini masuk ke dunia nyata kayak gitu. Yang nyata masuk ke tidak nyata, yang tidak nyata masuk ke Iya. nyata. Oke. Nah sekarang kita mau main games dulu kali ya. Satu games ya. Boleh diambil nih, ada pertanyaan di dalamnya. Oke. Ceritain satu cerita hoax yang kamu percaya pas masih kecil. Ada tapi aku takut ini terlalu sensitif. Aku juga lagi. Nanti ini ada sensornya kan? Ada sensornya. Ada, beneran ada loh. Mas saya bukan masalah sensor, ini orang yang denger banyak. Atau kalau diceritain nanti, Takutnya kayak Nanti kita Kalau diceritain di datang. YouTube kita Nggak. select. Gitu. Oh jangan dong. Maksudnya ini tidak bermaksud untuk menyinggung agama atau kepercayaan siapapun itu ya. Oke. Cuma maksudnya dulu itu aku sempat ditakutin sama kakak-kakak sepupu aku. Iya. Katanya ada loh setan yang bisa ngikutin apa yang kita omong. Kayak dulu tuh Apa? jadi sempat ada setan yang kayak contoh aku kan Kristen ya. Oke. Aku Kristen. Nah dulu tuh pernah hoax, ada yang ngomong gini. Iya, aku tuh teman aku ada yang sempat lihat setan, terus doa bapak kami, terus setannya juga bisa bisa ngikutin doa bapak kami. Terus dari situ tuh jadi takut. Itu aku dulu percaya banget sampai setahun lalu. Aku pikir-pikir kayak, iya.
sekarang tuh aku kayak itu nggak tahu ya ceritanya tuh bener atau enggak. Tapi Syah, apa yang bikin kamu nggak percaya? Soalnya aku nggak pernah. Dan jangan sampai. Kalau di Kafir 1 kan dulu Jarwo itu mengikutin dia baca ayat kursi. Betul yang di kamar itu bukan sih? Iya. Iya di kamar. Jadi sebenarnya itu nyata, bukan hoax. Ternyata itu bukan nyata. hoax ya. Iya, dia berupa jin yang memang lebih pintar daripada manusia kayak gitu. Ngomongin itu kita ada hal-hal mistis di set gak sih kemarin syuting tuh? Bapak aja deh. Aku Ada nggak tuh? Mbak Putri kayaknya mau bicara sesuatu nih Mbak Putri nih. kalau ibu sering mengalami dan dia memilih untuk mengalami hal tersebut. Kenapa itu Menurut Mbak Putri? aku. Apa itu pendalaman karakter atau gimana tuh Mbak Putri? Gosip bener-bener. Karena selain aktor kan acting coach juga kan. Siapa tahu itu salah satu teknik. Bukan. Biar method gitu ya Ini maksudnya. biar ratet gitu untuk Apa ya, mendalami kalau- karakternya. Nah, ini agak berbeda dengan kalau Kafir 1. Kafir Iya. 1 kan kita stay di rumahnya tuh cukup lama. Nah, aku stay di set rumah itu tuh lumayan lama. Jadi kalau waktu itu tuh aku ngalamin yang piano beneran nyala sendiri gitu. Oh itu beneran? Jadi bukan cuma di film doang, tapi itu real. Beneran. Tapi aku mungkin itu aku halusinasi ya, nggak tahu. Jadi Oke. tidak perlu ada pembenaran atau apa-apa ya. Oke, Itu oke. cuma kayaknya di hari itu gitu ada itu. Tapi kalau yang sekarang itu aku curiga karena kita udah mulai kenal ya. Kayaknya pas kita muncul di Jawatan juga yang nunggu Jawatan udah kamu lagi gitu kayaknya. Jadi aku sih nggak merasa gimana-gimana. Malah yang aneh tuh mungkin ini kali di Jawatan tuh aku merasa kayak pulang. Wow. Jadi nyaman di banget kalau aku. Rumah yang sama-sama set itu? Di hutan Jawatan. Di hutan Jawatan. Hutan Jawatan tuh kayak enak gitu. Aku di sana nyaman banget. Nah tapi katanya Sultan Jawa Barat itu nggak boleh ada kegiatan malam hari. Itu dia. Makanya kan. Nah ini hoaxnya ini kayaknya nih. Ini Ini hoaxnya hoax mungkin ya atau ternyata. apa. Oke. Tapi kita syutingnya di situ malam hari. Kita malam banget tuh Pak. Terus gimana Pagi. tuh? Jadi Sampai semua pagi. orang kalau ngelakuin kegiatan di hutan Jawatan itu di Banyuwangi, Iya. itu nggak diizinkan untuk kalau setelah maghrib. Wow, tapi Ah. syuting boleh. Nah kemarin aku juga kaget kok tiba-tiba diizinin. Itu ada yang jagain kah atau gimana Pak maksudnya untuk dibolehin Ya syuting dari kayak tim gitu? produksi pasti ada. Dari tim produksi kita menyiapkan untuk ya apa namanya ya Kulunwun ya kayak gitu loh. Ada seperti syutingnya ada juga. Emang tempatnya mistis ya Pak? Wah, kamu belum pernah ke sana. Saya belum pernah ke sana. Kamu Mbak. harus datang. Buat Anda semua yang belum pernah ke hutan Jawatan harus mampir. Emang tempatnya bagus banget. Iya. Pohon-pohonnya bagus. Itu kayak banyak yang umurnya udah lebih tua dari kita Iya, gitu. iya, iya. Ya memang ada rasa yang lain ya. Mungkin juga perasaan adem itu karena oksigen lebih banyak ya di sana karena hutan gitu. Oke, Tapi oke. di luar itu memang aku sih comfortable ya di situ. Sebenarnya yang aku takutkan itu lokasi rumah kakek. Rumah kakek. Iya karena memang tapi aku minta waktu itu nggak usah diceritain ke pemain atau yang lain lah. Iya. Biar yang tim-tim inti aja karena kan depannya itu pabrik yang sudah tidak dipakai. Pabrik karet kayak gitu ya. Terus di rumah itu kan memang dikelilingin oleh hutan karet juga. Iya. Sekitarnya itu ya rumah kakek ya kayak Iya. gitu loh. Tapi ya alhamdulillah ya mungkin karena energi kita positif kayak gitu. Iya. Jadi maksudku nggak ada yang kerasukan atau apa kayak gitu. Soalnya suasana kita juga ya fun aja Betul. semua. Istirahatnya cukup Iya. juga kali ya. Bener. Iya. Paling ada ini Mas, ada body double. Oke. Body double. Gimana tuh maksudnya? Biasa tuh kan suka ada kejadian yang gini ya, kalau kita ke suatu tempat, Iya. mungkin tempatnya lama nggak ditempatin Iya. gitu, terus ya selalu berasumsi bahwa ada yang lebih dulu dari kita di sana. Nah terus kayak kita ngelihat ya meskipun permisi dia nggak ganggu, cuman kayak tadinya aku ngelihat si A ada di mana, terus tiba-tiba kok baru lewat, gue baru dateng kok, gimana? Gitu, yang gitu-gitu lah. Oke, Kita jadi- bilangnya body double biasanya. Kejadiannya sama kayak di film Kafir pertama juga. Oh iya. Waktu Azov iya, baru bener. datang. Ya, Wah, Ya ya itu kayak Ya. gitu tuh. Jadi ini film sama real tuh 11-12 teman-teman. Jadi tolong hati-hati ya kalau misalkan ini ke tempat-tempat yang mistis. Mungkin karena jam kerjanya yang sehat dan itu jadi
semuanya pulang dengan aman ya, masih aman semuanya, ini nggak ada kejadian aneh-aneh. Oke. Alhamdulillah enggak. Ya udah teman-teman, kita ini udah ternyata udah times out dari tadi karena keasikan ngobrol. Makasih semuanya udah datang ke sini. Asya mau sampai sore loh tadi. Hai teman-teman semuanya. Halo, Jangan lupa nonton film Kafir Gerbang Sukma akan tayang mulai tanggal 29 Januari 2026. Nontonnya harus di Bioskop. Ditunggu Oke, ya. thank you.